Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya? Ibu harap kalian sehat selalu ya, walaupun pembelajaran masih harus tetap di rumah dan jangan lupa terapkan protokol kesehatan. Hari ini kita akan belajar tentang pelestarian sumber daya alam di Indonesia. Tahukah kamu kegiatan apa yang dapat dilakukan untuk pelestarian lingkungan? Nah, di sini Ibu mempunyai contoh wawancara yang dilakukan Udin kepada Ibu Guru tentang bagaimana cara untuk pelestarian lingkungan. Bagaimana cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan, Bu? Pelestarian lingkungan dapat dilakukan dengan memanfaatkan penggunaan energi alternatif. Kenapa menggunakan energi alternatif? Dan apa sih itu energi alternatif, Bu? Nah, untuk mengetahui energi alternatif, simaklah penjelasan Ibu berikut ya. Pada dasarnya, energi sangat dibutuhkan oleh manusia. Energi digunakan untuk melakukan berbagai aktivitas. Energi yang paling banyak digunakan oleh manusia adalah minyak bumi dan batu bara. Bayangkan, bagaimana jika penggunaan minyak bumi dan batu bara digunakan setiap hari dalam jumlah banyak? Padahal, persediaan minyak bumi dan batu bara terbatas. Karena energi minyak bumi dan batu bara berasal dari fosil makhluk hidup yang berproses selama jutaan tahun yang lalu. Apabila habis, tidak bisa dipergunakan atau tidak diadakan kembali. Demikian juga dengan batu bara yang berasal dari tumbuhan. Nah, upaya pelestarian agar energi tidak cepat habis, kita dapat menggunakan energi alternatif. Jadi, energi alternatif merupakan sumber energi yang dikembangkan memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam dan tidak akan habis. Contohnya, matahari, angin, air, panas bumi, gelombang air laut, dan bahan bakar bio. Matahari merupakan sumber energi alternatif. Energi panas yang dihasilkan matahari dimanfaatkan untuk memanaskan ruangan, memanaskan air, dan keperluan lainnya. Sumber energi alternatif angin digunakan untuk menghasilkan listrik melalui alat yang disebut generator. Sedangkan sumber energi air dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik. Sumber energi alternatif panas bumi merupakan energi yang berasal dari panas yang disimpan di bawah permukaan bumi. Sumber energi alternatif gelombang air laut dapat diubah menjadi energi listrik. Dan sumber energi alternatif bahan bakar bio merupakan bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Sekarang, ayo amati gambar berikut. Nah, Ibu harapkan setelah pemaparan tadi kalian sudah mengetahui macam-macam sumber energi alternatif ya. Sekarang coba kalian amati gambar di samping, sebutkan upaya pelestarian lingkungan dan kegiatan merusak lingkungan terkait energi alternatif. Ayo perhatikan, kira-kira gambar pertama termasuk ke dalam pelestarian lingkungan apa merusak lingkungan? Nah, betul ya, gambar pertama termasuk ke dalam pelestarian lingkungan, di mana gambar pertama sedang melakukan penanaman pohon. Nah, jadi gambar mana yang sedang merusak lingkungan? Betul sekali, gambar nomor 2 dan nomor 3 merupakan kegiatan manusia sedang merusak lingkungan, di mana gambar nomor 2 itu menjelaskan seseorang yang sedang menebang pohon, dan gambar yang nomor 3 itu menjelaskan anak sedang membuang sampah kepada sungai. Sedangkan gambar nomor 4 merupakan pelestarian lingkungan karena warga atau masyarakat sedang bekerja bakti membersihkan lingkungan. Perhatikan gambar berikut. Menurut kalian, gambar ini termasuk kegiatan pelestarian lingkungan atau merusak lingkungan? Untuk mengetahui jawabannya, simak bacaan teks berikut ini. Kompor biogas kotoran sapi makin diminati. Program pemerintah untuk menghemat energi direspon positif oleh warga masyarakat. Salah satunya Latif Wilopo. Latif Wilopo merupakan warga desa Ngreco, Kecamatan Andat, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Dia dan keluarganya memanfaatkan kotoran sapi untuk dibuat kompor biogas.
Kini dia dan keluarganya tidak perlu lagi pusing-pusing membeli tabung gas LPG, karena dia telah membuat instalasi kompor biogas hemat energi yang memanfaatkan kotoran sapi. Sudah hampir setahun, Latif dan keluarganya memanfaatkan biogas tersebut sebagai pengganti gas LPG untuk memasak. Hasilnya juga cukup lumayan karena uang belanja untuk membeli gas LPG dapat dihemat untuk keperluan lainnya. Termasuk saat terjadi kelangkaan LPG, istrinya pun tetap bisa memasak. Ide membuat instalasi kompor biogas muncul karena di belakang rumahnya menjadi tempat kandang kelompok peternak sapi. Di sekitar 10 ekor sapi yang setiap hari menghasilkan 200 kg limbah kotoran sapi yang terbuang sia-sia. Limbah kotoran sapi tersebut hanya dipakai sebagai pupuk kandang. Jadi, gambar tersebut merupakan pelestarian lingkungan dengan memanfaatkan limbah kotoran sapi untuk dibuat kompor biogas. Masih banyak loh kegiatan untuk pelestarian lingkungan. Kalian dapat melakukannya dengan cara wawancara untuk mendapatkan informasi lain tentang cara pelestarian lingkungan. Seperti contoh percakapan wawancara yang dilakukan Udin dan Ibu Guru di awal video ya. Nah, kalian tahu tidak bagaimana cara melakukan wawancara? Simak penjelasan berikut ya. Apa itu wawancara? Wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Pewawancara adalah orang yang melakukan wawancara, sedangkan narasumber adalah orang yang diwawancarai atau orang yang punya informasi. Nah, cara melakukan wawancara adalah dengan pertama membuat janji dengan narasumber terlebih dahulu, kemudian mempersiapkan seluruh pertanyaan yang akan diajukan pada narasumber. Kemudian, siapkan alat untuk mencatat. Kemudian, lakukanlah wawancara dengan narasumber yang telah dipilih. Berikut contoh hasil wawancara yang dilakukan Dayu. Dari beberapa penjelasan materi di atas, jawablah pertanyaan berikut dalam bentuk pesan suara yang dikirim ke WhatsApp grup ya anak-anak. Pertanyaannya, apa yang dapat dilakukan ketika sumber energi yang kita gunakan selama ini habis? Serta sebutkan macam-macam energi alternatif yang kamu ketahui. Dan sebutkan 2 contoh kegiatan upaya pelestarian lingkungan dan kegiatan merusak lingkungan. Alhamdulillah materi hari ini telah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang tidak dimengerti, jangan malu untuk bertanya kepada ibu ya. Sebelum menutup pembelajaran, jangan lupa untuk berdoa dan tetap semangat untuk pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.